Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aryati Alfiah Putri, Hafiz Rizky Pratama, Muhammad Fikri, dan saya sendiri Nabila Zahra Antonia dan Rafif Jordi Harahap. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Materi kali ini kami akan membahas tentang materi Islam dan HAM, di mana ini merupakan materi dari Islam dan keilmuan dengan dosen pengampu Ibu Putri Nur Aini, SE, SY, ME. Pada penasaran kan? Cekidot! Latar belakang pemikiran tentang HAM. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam, suku dan bangsa, serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Karena itu, manusia pandangan Islam adalah umat yang satu, ummatun wahidatun. Dari ajaran dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan ini pula timbul manusia yang lainnya, seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan penyiksaan. Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut hak-hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak berpikir, hak berbicara, dan mengeluarkan pendapat, mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga, dan hak diperlakukan sebagai manusia yang terhormat, mulia, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Hak asasi manusia dalam Islam berarti hak-hak unik manusia. Ini merupakan kewajiban yang fitrah dan mendasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia berkaitan dengan konsep kesetaraan. Beberapa kajian teoritis berurusan dengan pemahaman hak asasi manusia, hak dan kewajiban manusia, dan kesetaraan dan status hukum dari perspektif Islam. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia lahir langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau dicabut, sehingga sudah ada jauh sebelum menjadi hak dasar yang melekat pada diri individu. Sejarah HAM, Piagam Agung 1215, makna Karta. Piagam yang menyatakan raja tidak kenal hukum, embrio sistem monarki konstitusional. Undang-Undang Hak, Bill of Rights 1689, memandang setiap manusia adalah sama di muka hukum, benih tumbuhnya demokrasi dan negara hukum. The American Declaration of Independence. The French Declaration 1789, lahirnya konsep the rule of law, larangan penahanan secara semena-mena, presumption of innocence, praduga tak bersalah, freedom of expression, freedom of regulation, the right of property. The Universal Declaration of Human Rights 1948 menyatakan manusia mempunyai hak hidup, tak menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, bersamaan di MKA hukum, praduga tak bersalah, pemilikan, pemikiran, menganut agama, pendidikan, pekerjaan, kehidupan berbudaya. Sejarah HAM dalam Islam. Piagam Madinah 624 Masehi. A. Semua umat Islam satu, walau beda suku. B. Hubungan komunitas muslim dan non-muslim berlandaskan prinsip. Yang pertama, hubungan baik sesama tetangga, lalu saling bantu menghadapi musuh, lalu saling membela yang teraniaya, lalu saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya, Deklarasi Kairo pada tanggal 5 bulan 8 tahun 1990 yang terdiri dari yaitu pertama, persamaan dan kebebasan, yang kedua, hak hidup, yang ketiga, memperoleh penghidupan, yang keempat, kehormatan pribadi, yang kelima, hak menikah dan berkeluarga, yang keenam, hak wanita sederajat pria, yang ketujuh, hak anak terhadap orang tua, yang kedelapan, hak memperoleh pendidikan dan berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang ke-9 hak tahanan dan narapidana, yang ke-10 hak kebebasan memilih agama, 11 hak mencari suaka,
Yang ke-12 hak untuk bekerja. Yang ke-13 hak memperoleh kesempatan yang sama. Yang ke-14 hak milik pribadi. Yang ke-15 hak menikmati hasil atau produk ilmu. Selanjutnya, hak-hak asasi dalam Islam yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, memperoleh keselamatan dalam hidup. Yang ketiga, penghormatan terhadap kesucian wanita. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kesamaan derajat manusia. Yang terakhir yaitu kerjasama atau tidak bekerja sama.